Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Menurut adat lamo pusaka usang, alif ado mim tajadi. Bismillah mononyo kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun, semula jadi. Ombak besabung, angin bapuhun. Mulia hati lautan paham, lubuk akal tepian jiwa. Duduk tegak dalam adab, gerak-gerik dalam sopan. Lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kiro-kiro. Ada hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat, basani sarak basani kitabullah. Sarak mengato, adat memakai. Menuju adil makmur, hidup jayo, mati sempurna. Saya teringat pesan dari orang tua saya, terutama ibu saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan memasukkan kepada surganya. 52 tahun yang lalu, ibu saya berkata kepada saya, apa bilang beliau? Nak, hati-hati berbuat baik. Karena niat baik, perbuatan baik, hasilnya belum tentu baik. Sekarang 50 tahun, baru saya menyadari, terbukti apa yang dikatakan oleh orang tua saya tersebut. Karena saya pernah menolong orang karena terjebak dalam masalah hukum. Jadi melepaskan mereka dari jerat hukum. Saya membuang keringat, membuang tenaga, akhirnya jerat hukum lepas dari mereka. Lebih dari itu, kami bersama-sama mendorong teman saya ini sampai ke puncak gunung yang tinggi. Banyak orang datang memuji, berkerumun orang datang mendekat, tetapi saya terbuang menjadi penonton yang bermartabat, dan tidak ada yang saya dapat. Tetapi apa mau dikata, nasi telah jadi bubur. Takut kemana tempat lari, berani kemana tempat melawan. Tidak ada lagi. Nasib malang, hidup terempas, gerak langkah selalu kandas. Gagal dicaci maki,
berhasil tidak dipuji, hilang tidak dicari, sampai mati pun tidak akan ditangisi. Ya, perahu hanyut, laju pecah karena tertumbuk di napal keras. Satang lapuk, lapatah puluh, hendak berenang, air sangat deras. Untung baik, untung buruk, karam di tengah. Nasib baik, karam di tepi. Namun nasib talidik, umpamu asam, badan tabuang, umpamu hampo. Badan hitam tegak di kelam, awak pendek duduk di lekuk. Manolah tampak dek kanti lagi, baru takadah langit nanti. Kawan balabo, awak yang merugi. Renah bangso dak bamai, buruk badan dek penyakit yang menggeluti. Mano nanti ini nampak jauh, nan gedang tulung basuh. Manon yang dibeli sagalonya lah lusuh, manon yang dipegang lah rusak binaso pulau. Karena balam bisa terbang, sayapnya ado, terbangnya tinggi. Karena asam, badan dibuang. Kalau tetap hampo, pasti talilik oleh kanti. Saya Mukhtar Agus Solib SH. Dulu mulai 2006 sampai 2015 menjadi Wakil Ketua LAM Provinsi Jambi. Pada tanggal 9 Desember saya mengundurkan diri. Saya mencoba untuk berbakti di tengah masyarakat Jambi. Karena di otak dan pikiran saya ada sisa-sisa daripada ilmu hukum adat Jambi yang saya teliti selama 48 tahun dan studi banding selama sebanyak 6 provinsi. Ilmu hukum adat itu saya hamburkan ke langit, saya serakkan ke bumi, saya semai di tengah masyarakat, terutama pada generasi muda, agar hukum adat yang ada sekarang ini sudah rusak berat, bak loko balung tinggal buek. Semoga dengan saya membumikan hukum adat dapat terobati dan sehat kembali, agar anak cucu kita orang Jambi ini nanti dapat menuai kebenaran dan keadilan, hidup jaya mati sempurna. Sebelum saya keluar dari LAM, sebelum tanggal 9 Desember 2001, berkali-kali, malah berpuluh-puluh kali saya melakukan sholat istikharah. Saya mohon petunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan nyawa dengan rezeki, yang menjadikan alam semesta ini. Keluar dari LAM atau saya bertahan di LAM. Apa baiknya saya di LAM, apa buruknya saya keluar dari LAM. Nah, begitulah. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada saya harus keluar dari LAM. Keluar dari LAM menjadi penonton yang bermartabat. Maksud saya dengan keluar dari LAM saya bisa berbuat membumikan hukum adat Melayu Jambi tanpa ada rasa segan,
rasa sungkan mengembangkan hukum adat di tengah-tengah masyarakat Jambi. Nah itu. Akan tetapi memang tidak ada perjuangan tanpa hambatan dan rintangan. Saya menguraikan hukum adat Jambi di salah satu koran baru 4 kali terbit. Akhirnya saya hentikan karena ada ganjalan dari kiri dan kanan. Sebelum itu saya digagalkan menjadi narasumber seminar keadilan restoratif justice di Kejaksaan. Karena pada waktu itu Bapak Kajari Jambi menelpon saya, minta saya menjadi pembicara karena beliau pernah diberitahu oleh Bapak Wali Kota. Kata Bapak Wali Kota waktu peresmian rumah restoratif justice, apa bilang beliau? Pak Kajari, kalau mau mencari ahli hukum adat Jambi ini, inilah orangnya, harap saya. Beliau ini paham dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya tentang hukum adat Jambi. Itu kata Wali Kota. Ya barangkali sekedar pujian kepada saya di depan orang banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota waktu itu. Nah, maka Kajari benar pun saya minta saya menjadi pembicara, salah satu pembicara, karena saya ini 33 tahun menjadi hakim. 8 tahun saya menjadi ketua pengadilan negeri kelas 1B Maros, kelas 1B Maros, pengadilan negeri Maros, kemudian pengadilan Sulawesi Selatan, kemudian pengadilan negeri Curug. Nah, kalau restoratif justice itu orang adat Jambi ini baru 2 tahun ini baru bertanya, mengatakan apa itu, baru tahu tentang pra-keadilan restoratif. Saya 30 tahun yang lalu sudah tahu itu. Restoratif justice itu di dalam agama disebut dengan tawazun, mengembalikan keseimbangan yang terganggu karena satu kejahatan. Ketika ada orang membunuh, kita laksanakan bangun, bayar uang bangunnya, kemudian bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Keadaan pulih kembali seperti semula, seperti orang tidak pernah ribut. Nah, itu yang disebut dengan restoratif justice, mengembalikan keseimbangan seperti semula. Nah, itulah sebab Kajari meminta kepada saya, datang jaksa ke rumah, memberitahu ini undangan Pak, pada hari itu akan acara. 2 hari menjelang hari H itu terpampanglah balehonya di sana. Wah, ada gambar saya gagah pakai baju adat, di bawahnya tertulis nama saya, kemudian gelar saya, kemudian Ketua Pembina Dobalang Berpat Kedang Bertujuh Sumpit Gading Damai. Gitu. Apa yang terjadi? Saya digagalkan. Tidak jadi. Saya diganti oleh seorang tokoh lam yang kabarnya hafal Undang 20, hafal pasal KUHP, paham tentang undang-undang semuanya. Ya, saya tinggal berucap terima kasih, alhamdulillah saya bilang. Kalau memang ahli hukum adat yang ilmunya 24 karat lebih dari saya, ya apa boleh buat, silahkan. Ya, tetapi saya telah disalib
Saya tidak pernah patah arang untuk membumikan hukum adat Jambi ini kepada orang Jambi. Ibarat sungai, walaupun didam, dibendung sampai ke laut, sampai ke langit tingginya, namun sungai ini tujuannya tetap ke laut juga. Begitulah saya mau membumikan hukum adat melalui Jambi tersebut. Saya tetap berusaha untuk membumikan hukum adat, walaupun banyak halangan dan rintangan. Pergi ke sana dihambat, pergi ke sini dihambat. Bagi saya jalan terus, ada Allah yang menolong saya. Saya di anak desa, hidup miskin itu sudah bosan saya. Hidup susah sudah puas. Melamar jadi orang kaya tak pernah kesampaian. Saya dicaci maki, ditikung, didahului dalam tikungan, disalib dalam tikungan. Sudah jadi pengedang saya. Itu. Kini tergelas, esok terhempas. Saya sudah biasa. Lusa terkandas, laju tinggal di landas, sudah saya rasa. Insya Allah tidak mengapa, karena ada Allah yang Maha Kuasa, itu yang menjaga saya. Sejak saya kecil hidup di kampung, jalan kaki, saya bukan saja berani mati, tetapi lebih dari itu, saya juga berani hidup. Asal badan saya sehat, pikiran saya waras, saya tetap membumikan hukum adat Jambi. Saya tetap akan aktif menjadi suluh bidang hukum adat selama orang Jambi membutuhkan pikiran saya. Itu yang ada bagi saya. Kalau saja orang Jambi ini butuh otak saya, karena isinya hukum adat, kalau bisa saya belah otak saya berikan kepada anak Jambi. Karena hukum adat di Jambi ini sudah rusak berat. Sudah rusak berat, luar biasa. Mari saya buktikan. Dulu rusak berat. Nah, tanya dulu. Alasan tadi kenapa saya keluar dari LAM. Pertama, saya keluar dari LAM itu, saya di LAM selalu tidak bisa berbuat. Saya memberi gelar, diomelin kawan. Saya membumikan hukum adat, mengajarkan hukum adat, teman-teman mengatakan macam-macam lah. Pokoknya banyak halangan dan rintangan. Saya katakan, hukum adat Jambi itu sudah rusak berat, saya bilang. Makanya kita perbaiki. Saya 15 tahun di LAM tidak pernah mengajarkan hukum adat. Sampai hari ini di LAM itu tidak diketahui bagaimana hierarki atau susunan hukum adat Jambi itu. Kan hukum adat Jambi itu hukum dari sebuah negara kerajaan. Sama dengan Indonesia sekarang. Nah, dulu Jambi ini sebuah kerajaan. Hukum adat dibuat di Bukit Seguntang oleh Raja Melayu Jambi. Nah, itu berlaku mulai 1502 Masehi atau tanggal 1602 Masehi sampai dilantiknya Residen Jambi yang orang Belanda tanggal 2 Juli 2006. Maka hukum adat yang berlaku ratusan tahun mulai 1502 itu sampai 2006 penjajah Belanda, itulah yang kita warisi sampai hari ini. Itu tidak diketahui dalam hierarkinya, bagaimana susunannya. Kan kalau negara Indonesia sumber hukumnya di atas Pancasila,
Di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 hukum dasar. Di bawah itu ada undang-undang, berbagai-bagai beratusan macam undang-undang. Undang-undang yang ada di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar, dengan undang dasar tadi, apalagi dengan Pancasila. Nah, hukum adat Jambi itu juga seperti itu. Di atasnya namanya pucuk undang 5 juga dia. Kalau Indonesia punya Pancasila, negara Melayu Jambi dulu punya pucuk undang 5 sumber hukum. Ditantret tangga batu, cermin gedang letak kabur, letak dalam letak goyah, kaping letak tergesu, ketemu pakai letak dalam letak kaping letak tergesu, kata mepakat, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itu sumber hukum. Sumber hukum ini menjiwai hukum dasar. Hukum dasar apa? Adat yang sebenar adat. Perbuatan yang berulang-ulang tapi objeknya dari Allah. Itu adat yang benar adat. Kemudian adat yang teradat. Perbuatan yang berulang-ulang berlaku pada sifat dan objek. Nah, itu sunatullah juga, bukan buatan manusia. Kemudian adat yang diadatkan, perbuatan yang berulang-ulang, tapi perbuatan berulang-ulang itu dibuat oleh manusia, dibuat kata sepakat. Contohnya Undang 20, pasal-pasal Undang 20 itu adat yang diadatkan. Kemudian yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat itu bersifat budaya, tapi dalam bentuk etika, merupakan jati diri kita. Orang Jambi harus sopan. Kalau tidak sopan bagaimana? Dihukum? Tidak. Kalau kita lewat sama orang, ketemu orang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Nah, itu sopan. Kalau kita ke rumah orang, kita ketok pintu. Padahal kita itu juga tidak dihukum, tapi jati diri. Adat mengajarkan. Kita lewat depan orang, kalau orang banyak, mohon maaf Pak, kita membungkuk, permisi. Itu jati diri. Banyak lagi di bidang budaya. Jadi adat istiadat itu jati diri orang Jambi dalam bentuk sosial budaya dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu yang 4 ini namanya hukum dasar. Sama dengan Undang-Undang 45 yang sekarang. Jadi itu anunya. Nah, di bawah pucuk undang 65, di bawah hukum dasar yang 4 ada 9 pucuk hukum adat. Dibagi 9. Hukum tentang orang, hukum tentang paikatan, hukum tentang perkawinan, hukum tentang waris, hukum tentang tanah, rimba dan air. Kemudian ada Undang Rajo, Undang Kampung, Undang Lari Jaju, Undang 20. Undang 20 ini hukum pidana. Nah, nggak tahu orang Lam sampai hari ini berapa pembagian hukum adat. Hukum pidana berapa pasalnya? Tak satu pun orang Lam tuh yang hafal. Dulu ketika 15 tahun saya di sana, mulai 2006 sampai 2001, nggak ada yang hafal. Undang 20 bukan tidak mampu ini moyang orang Jambi membuat pasalnya banyak dari 20 itu. Bukan. Tapi tetap ditetapkan 20 karena orang Jambi itu membuat sebagai simbol dari sifat Allah yang 20. Ayat dari Undang 20 itu 99. Simbol dari Asmaul Husna, nama Tuhan yang 99. Kemudian sub ayat 27, simbol dari tanggal 27 Rajab. Nabi Muhammad SAW Mi'raj menjemput sholat 5 waktu sebagai tonggak atau tiang agama. Dan diwujudkanlah di dalam adat Jambi menjadi adat Basani Syarak Basani Kitaballah, syarak mengatur adat memakai. Apa artinya adat Basani Syarak? Hukum adat tidak boleh berlaku apabila hukum adat itu bertentangan dengan hukum syarak itu. Nah, jadi yang hukum adat yang Basani Syarak itu 9. Nah, semestinya ini dikembangkan oleh orang lain, nggak tahu orang lain. Nah, oleh karena itulah sebab saya keluar dari Lam. Saya menjadi penonton yang bermartabat. Kemudian kepada para pembaca buku Supit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Lu Jambi, kitab KUHP, kemudian
eh, peradilan perdamaian desa. Hidup berpesan, saya mati berumanat. Kenapa? Umur saya hari ini sudah 75 tahun. Dalam hitung-hitungan manusia, hari sudah senja, sudah jam 5 sore. Sebentar lagi hari malam. Mati. Begitulah saya. Umur 75 tahun. Sudah senja. Pasti saya ini mati. Apa sebab saya mati? Di mana saya mati? Di mana saya gugur? Allah yang Maha Tahu. Pesan saya kepada para pencinta hukum adat, terutama pada generasi muda Jambi. Kalau saya mati, hukum adat Jambi itu jangan biarkan mati bersama dengan saya. Kalau saya dikuburkan di perut bumi, hukum adat Jambi itu jangan dibiarkan berkubur bersama saya di perut bumi. Tetapi saya umanatkan, saya pesan, terangilah Jambi ini. Ajarkan kepada generasi kita tentang hukum adat Jambi yang benar. Gitu. Saya sudah tinggalkan 3 buku. Mudah-mudahan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti menerangi Jambi ini dengan hukum adat. Jangan diharap elam, tidak bisa. Elam itu ada 1975 sampai hari ini. Hukum bangun saja tidak jelas. Hukum bangun 6 dibilangnya 1. Itu. Nah, saya berpesan kepada generasi-generasi muda. Buanglah kata-kata bosan untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan ke masyarakat kita. Agar kita anak kita orang Jambi nanti menuai kebahagiaan hidup Jayo Mati Sempurna. Hari ini kita masih hidup. Kita orang Jambi ini hidup harus mulia. Bukan sembarang hidup. Kenapa? Babi di hutan hidup juga. Tapi hidup dari makan harta orang. Anjing di kandang, di bawah rumah, hidup juga. Tapi hidup dari sisa-sisa tulang. Kucing di dapur hidup juga. Tapi hidup dari makan sisu. Kita orang Jambi hidup harus meliuk. Ada adat dan syarat. Itulah senjata yang utama bagi kita orang Jambi. Kita dilarang berputus asa. Panjatkan doa, kuat usaha. Kejar sampai dapat, cari sampai besu. Walaupun napas bak nyawa ikan, nan ida dicari juga. Kalau belum ketemu hari ini, belum tercapai, ingat, kun payakun kata Allah. Bila masanya pasti datang. Karena banyak contoh di muka bumi ini. Ada orang yang hanya pandai mencari sesuap nasi setiap petang dengan gigih dan usaha dia. Dia selalu sisik tunggul sianglah batang. Sisik sampai ke tunggul, siang sampai ke pelak. Dia tetap berusaha. Tapi apa yang terjadi? Yang dicari sesuap nasi pagi dan petang. Tetapi kun payakun kata Allah. Dia bertemu sepiring emas, semangkuk intan. Oleh karena itu, anak-anak muda, generasi yang meneruskan pencinta hukum adat seperti saya ini, jemputlah tuah, jujung marwah, awal berpijak mengukir kiprah.
tapak kenangan sewangi melati, noktah indah akan menjadi saksi. Tiada hari tanpa prestasi. Prestasi tidak boleh tidak tanpa ada arti. Harus diberi arti. Walau selangkah kita belum dapat maju, tapi setapak berpantang surut. Biar terkubur tengah gelanggang, larang pantang babalik pulang. Pantang juaro menjirat lidah. Pantang harimau mengasak siu. Itu kalau kita orang Jambi. Emas kuning, perak nan putih. Bukan karena pemberian orang, bukan karena jasa orang. Mari kita berbangga hati dalam kemiskinan, bermuka manja dalam kesulitan. Itulah jati diri kita orang Jambi. Lebih berharga dari emas dan intan berlian. Begitulah pinta pintu kita semua. Semoga Allah memperkenankan. Untuk paham hukum adat Jambi ini, maksud saya agar orang memahami hukum adat Jambi ini, saya menulis buku Sumpit Gading Dama itu, buku KOPH dan PPD Peradilan Penerimaan Desa. Kenapa buku Peradilan Penerimaan Desa itu? Karena Badan Peradilan Perdamaian Desa, pada peradilan adat itu sudah dihapus oleh pemerintah pusat melalui pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1951, Undang-Undang DRT tahun DRT nomor 1 tahun 1951. Orang Jambi, tokoh-tokoh adat di dalam, di luar dalam sampai hari ini tidak tahu, masih tetap berjalan di sidang peradilan adat. Bersumpah tidak hakimnya, saksinya tidak disumpah, tempat sidangnya kadang-kadang di jalan. Tidak tahu gitu. Kenapa? Orang lelam sendiri tidak tahu, bahkan tengah masyarakat ya hancur lah karena induknya lelam. Nah, tidak tertutup kemungkinan nanti Anda yang sidang adat itu, mau di desa, mau di RT, mau di kelurahan, tidak tertutup kemungkinan dia akan diusut oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena setahun yang lalu kepolisian itu telah membeli buku saya Sumpit Gading Dama itu sebanyak 82. Kemudian tahun lalu datang lagi Bapak Ajudan Kapolda membeli satu. Yang dulu kulitnya merah, yang kemudian itu kulitnya. Buku itu pasti beredar di Kapolda, Kapolres, Kapolsek Jambi ini. Kalau mereka sudah tahu. Sekarang dia sudah tahu juga sebenarnya. Cuman dia mungkin karena belum ada yang melaporkan. Tidak tertutup. Orang yang bersidang di RT, bersidang di desa, bersidang di kelurahan, apalagi sidang di LAM. Sidang di LAM kabupaten, LAM kota, LAM kecamatan, tidak ada dasarnya. Akan diusut oleh kepolisian. Itu jelas-jelas pungli. Melanggar bisa dianggap pemerasan, melanggar pasal 368 KUHP. Nah, maka saya menulis buku Peradilan Perdamaian Desa. Karena kasus-kasus adat itu sejak tahun 51, semua kasus pidana, perdata, mau pembunuhan, mau pencurian, mau perzinahan diadili oleh pengadilan negeri, itu pengadilan negara. Kemudian kalau putus tidak suka banding ke pengadilan tinggi.
kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sudah ada Hakim Agung bidang hukum adat. Itu. Nah, di luar peradilan negara, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, pemerintah memberikan kesempatan kepada orang adat untuk menyelesaikan kasus-kasus adat melalui sidang peradilan perdamaian desa namanya. Sampai di desa saja, nggak ada habis desa. Bagaimana Pak Besar kalau kelurahan? Saya menjawab, boleh. Kalau kelurahan itu warganya adalah masyarakat hukum adat. Nah itu. Nah, itu anunya. Nah, di samping buku ini saya membuat YouTube. Lebih dari 336 video yang saya kirim ke YouTube. Uraian hukum adat semuanya. Hari ini tanggal 18 September 2023 telah ditonton orang sebanyak 80.000. Andai kata saja 2% saja yang 80.000 itu adalah orang Jambi, saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. 2% dari 80.000. Coba hitung sendiri. Artinya orang-orang ini sudah tertanam hukum adat yang benar, yang bisa diterima oleh akal sehat di dalam otak. Bukan hukum adat yang ada selama ini. Yang ada selama ini, Undang 20 itu bergabung dengan anak Undang 12. Anak Undang 12 tidak bisa dilaksanakan. Maka buku LAM yang dulu, buku dari sejarah Bungo Tebo, ada yang tulis oleh seorang profesor yang mengatakan Undang 20 terdiri dari Undang 8 tambah dengan anak Undang 12. Anak Undang 12 itu ya ialah haknya kembali pada Allah, kembali pada manusia, macam-macam lah. Tidak ada yang benar. Itu sudah saya katakan, sudah saya bantah dengan buku saya secara ilmiah. Saya katakan, buku LAM itu yang sepanjang mengenai hukum adat, buku sejarah Bungo Tebo, buku karangan Profesor Sadi, atau buku-buku lain, saya bilang, saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanggung jawab kepada orang Jambi yang hidup hari ini. Saya bertanggung jawab kepada orang Jambi yang sudah mati. Saya bertanggung jawab kepada orang Jambi yang akan datang nanti, bahwa yang ditulis itu, yang sudah ada selama ini, obscure level, kabur, tidak bisa dilaksanakan. Lalu bagaimana yang benar? Menurut saya tentu yang saya tulis, karena yang saya tulis ini sesuai dengan data dan fakta. Saya uraikan secara ilmu hukum dan diterima oleh akal sehat. Mau Anda terima, bukan urusan saya. Itu. Nah, itu dalam buku saya. Ada dalam YouTube. Kemudian saya buka Facebook. Itu sudah ratusan judul. Saya menguraikan hukum adat. Di dalam Facebook saya tuh, insya Allah digemari oleh generasi-generasi muda. Pada tahun 2017, serta kembali ke belakang, atas izin Ketua LAM Bapak Dr. Nusasib Kalimuddin Syam, saya bersama teman-teman saya dirikanlah Dubalang berempat gedang bertujuh penegak hukum adat Luar Jambi. Saya beri gelar, ada gelarnya dulu, bukan saya yang membuat, itu dari memang sudah ada. Dubalang itu gelarnya Raja Depati, Demang Depati, Lurah Depati, Menjuang Depati, Permato Depati, Pendito Depati, Sultan Depati. Nah, ketika workshop yang pertama kami adakan 2017 itu selama 3 hari, pesertanya dari desa Kotornah diangkat, ada 35 orang kurang lebih. Yang memberi kata sambutan adalah adalah almarhum Bapak Hasib Kalimuddin Syam.
dan hadir petinggi-petinggi LAM pada waktu itu. Setelah acara, Pak Asip bilang, "Pak Muhtar, di mana kantornya di Balang Berpat Gedang Betujuh?" Saya bilang, "Tidak ada kantor itu. Cuma saya bilang, kami badan hukumkan. Kami buat dari Menkumham, kami daftarkan ke Paspor. Nah kalau begitu, silakan berkantor di atas saja." Maka atas izin lisan dari almarhum Hasib Palimbudin Sam, berkantorlah Balang Berpat Gedang Betujuh serta Supit Gading Damaipuh yang kami dirikan di lantai 2 LAM. Tetapi ketika tanggal 9 saya keluar, tanggal 9 Desember 2001 saya keluar dari LAM. Tanggal 10-11 di Balang Berpat Gedang Betujuh sudah diusir dari lantai 2 LAM. Saya bilang, na'udzubillah. Tetapi walaupun di Balang Berpat Gedang Betujuh dan Supit Gading Damaipuh telah diusir dari LAM, tidak punya fasilitas, bagaikan anak yatim piatu saja sekarang. Tetapi insya Allah lebih banyak jasa daripada di Balang Berpat Gedang Betujuh itu kepada rakyat Jambi daripada LAM yang saya lihat selama 15 tahun. 15 tahun saya di LAM menjadi wakil ketua. Saya tidak melihat haram kalau ada jasanya kepada rakyat Jambi. Yang dibuat gak ada. Honor dapat saya. Saya mengatakan pada teman-teman, honor yang saya terima di LAM ini, saya tidak bisa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya mati. Ditanya, kemana? Apa yang kamu buat? Kamu menerima honor dari uang APBD. Saya tidak bisa jawab. Hanya saya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni sajalah dosa saya. Saya terbawa juga. 15 tahun makan uang APBD, tidak ada dibuat. Nah, duduk di LAM itu merupakan kebanggaan saja. Kalau ada pelantikan bupati, misalnya pelantikan kerja, wah bolong-bolong pergi. Kalau ada musda, pelantikan ketua LAM, misalnya Merangin atau Bungu Tebo atau Tanyap atau apa, bolong-bolong pergi sampai bawa mobil 50-60. Saya bilang, ada apa ini? Pengawal ketua kita tidak, ajutan kita tidak, sampai di sana suruh pidato juga tidak ada. Tidak lebih dari pelengkap penderita anggota LAM itu pergi bondong-bondong. Tapi ujungnya ada. Ujungnya balik dapat SPJ. Dari mana Pak Muhtar tahu? Saya pernah ikut. Coba saya tahu. Tidak ada. Nanti saya bilang Pak Asip. Waktu terjadi di musda tempat lain, saya bilang, Pak, tidak usahlah seperti Pak. Biarlah orang lain saja. Karena dalam hati saya mencari uang seperti itu, di LAM menghabiskan uang, itu dosa juga menurut saya. Kalau mau cari uang dulu, saya cari uang masih muda. Ketika saya bekerja di kantor gubernur Jakarta, asal mau korupsi, kaya raya kita, korupsi berjamaah, keluar saya, lalu jadi hakim. Ketika jadi hakim, kalau mau menjual keadilan, 2 miliar sebulan beres. Tapi tidak berani saya. Agama saya, akhlak saya mengajarkan menerima suap, memberi suap, benar. Nah, karena saya tidak berani jual keadilan, maka hidup saya ya miskin seperti yang datu-datu bapak-bapak lihat saya sehari-hari. Bagi saya badan sehat, makan enak, tidur nyenyak, anak alhamdulillah, anak 5 orang, semuanya sarjana, sudah bisa cari makan sendiri, sudah punya keturunan sendiri, cucu sudah 15, ada 2 antaranya yang sudah dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sering saya bercanda dengan kawan,
Saya tercatat sebagai orang kaya di Jambi, tapi tidak punya rumah. Haram kalau punya rumah. Saya tidak punya tanah. Saya punya uang sekedar uang pensiun. Saya numpang saja. Nah, kekayaan saya itu tadi. Kami suami istri sehat. Alhamdulillah, anak 5 orang sehat. Sudah punya keturunan, sudah tamat sarjana semua. Cucu 15 dan 2 sudah sarjana. Itulah kekayaan kami. Nah, kembali kepada pada 2 lam tadi. Jadi ketika saya keluar dari lam, puluhan kali saya menjadi narasumber. Di Pemda Kerinci, Pemda Batanghari, Pemda Tanyap Timur, di kelurahan, di desa-desa puluhan itu. Pernah saya nginap di desa Bulu Kasap, Batanghari, di Perguruan Tinggi, di Stai Bangko, di FKIP Bangko, di Unja entah berapa kali, di Win entah berapa kali, di Unbari juga ada, di Stai Dusun Mudo juga ada. Di tengah-tengah masyarakat, kepada kami beri penyuluhan di tiga desa-desa dan kelurahan. Lalu kami beri gelar masyarakat agar tokoh-tokoh adat itu, agar dia bisa menjadi hakim adat dengan gelarnya. Tanpa gelar tidak boleh menjadi hakim adat. Itu karena apa? Karena kecil benamu gedang bagelar. Maka hakim adat harus punya gelar. Nah itu. Saya pernah menghadiri seminar, pembicara bukan hadir. Seminar nasional eksistensi hukum pidana adat dan hubungannya dengan KUHP. Gitu. Bersama dengan Profesor Dr. Muzakir, Rektor UI Yogyakarta, pakar hukum pidana. Beliaulah yang mengonsep KUHP yang ada sekarang. Bersama dengan Profesor Dr. Herlambang, Rektor Universitas Unip Bengkulu. Saya memaparkan hukum adat, hukum pidana adat. Dan sebelum itu, seluruh hakim-hakim di Provinsi Jambi, hakim pengadilan negeri, peradilan umum, di bawah pengadilan tinggi, PT, hakim PT kumpul semua, hakim pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri berkumpul di Hotel Semangi, Morobungu. Datang seorang hakim agung, yang mulia Bapak Hatta Tanjasa kalau ada salah saya, dia hadir satu. Saya menguraikan hukum adat Jambi. Itu terjadi pada tahun 2009. Itu. Nah, datang surat dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada LAM, minta anggota LAM menguraikan hukum pidana adat di depan hakim-hakim pengadilan negeri ini. Saya Provinsi Jambi. Ada orang. Rapat mencari orang, tidak ada satupun. Panas loku baik yang banyak. Nah, akhirnya ditunjuklah saya, maka saya yang pergi ke sana. Nah itu. Jadi kami terjun ke masyarakat memberikan gelar adat, mengadakan penyuluhan hukum, memaparkan tentang peradilan perdamaian desa, mana yang dikatakan sidang adat petanda 1, sidang cupak petanda 2, itu kami ajarkan secara adat. Kami ajarkan tentang fungsi carano siri. Carano siri itu kalau dia tidak pakai keris di atasnya berlaku sebagai sosial budaya. Kalau ada tamu disuguhkan dengan tamu. Kalau kita melamar, kita bawa untuk jadi melamar. Kalau kita mengundang orang ke rumah, itu kita jadikan surat undangan. Anak kawin, kita undang kawin. Kan itu dulu.
Dulu di Jambi ini nenek moyang kita kalau mau undang orang calon siri dikirim. Kenapa? Lambang jiwa raga. Seolah-olah calon siri itu yang sudah yang mengganti jiwa kita. Nah, itulah salah satu sebab saya keluar dari LAM. Karena ada petinggi LAM mengatakan, apa yang terjadi di tengah masyarakat tidak boleh dipersoalkan lagi. Saya bilang saya, yang di tengah masyarakat itu rusak berat. Hukum bangun 6, yang 1. Orang adat dapat makan kerbau, korban tidak dapat apa-apa, tinggal dendam saja. Nah, itu. Cara mengundang orang, dulu pakai celana sirih, sekarang tidak. Maka sering saya bilang kayak orang kasar, kita orang Jambi ini kayak orang kurang ajar mengundang orang, saya bilang. Pakai belangko diteken tidak, diparap tidak. Lalu diantar ke rumah saya, taruh di pagar, asal bawa pintu. Ini ngundang apa menghina? Itu. Nah, ini sudah rusak, tidak boleh dipersoalkan lagi. Nenek-nenek jadi pengantin sekarang ini. Kan kalau orang kawin semestinya orang kawin itu ada pengemah kalau dalam bahasa Jambi. Kalau dalam bahasa lain ada arah iring inang pengasuh. Kalau yang betino ada betino di bawah umur dia, cari bawa celana sirih, bawa nampan, bawa kue, bawa apa segala macam lah. Jadi tadi juga seperti itu, bawa rokok, bawa keris, bawa payung kerana. Itu jadi pelayan mereka sebenarnya. Jadi suruh-suruh ada orang. Itulah Raja Sehari. Negaranya pentas, dia raja, rakyatnya pengembara. Sekarang apa terjadi? Kakek nenek, gigi ompong, kepala putih, bawa dari pentas, pakai baju adat. Sebelah sana mandap tino, sebelah ini bapak namdan jantan. Saya ada geleng-geleng kepala saja. Kalau 10 dia punya anak, 10 kali dia jadi pengantin. Pikirkan akibatnya, woi. Kalau anak 30 tahun yang kawin jadi pengantin, dia mau berak ke belakang. Dengan siapa dia minta bantu? So dengan maknya. Mak, aku nak berak, antar ke belakang. Jadi maknya jadi pelayan. Yang jantan juga itu, Pak, aku nak berak, perutku sakit, Pak, antar ke belakang. Kau mencerai. Jadi pelayan anak 30 tahun. Nenek moyang kita orang Jambi sudah dipikirkannya. Maka saya katakan, Raja Sehari sekarang sudah rusak berat. Adat biasa menah nempuh limbago diubah oleh serigala. Gara-gara tukang hias, gara-gara orang promosi kursi, kita rubah adat nenek moyang kita. Seolah-olah kita mengatakan hari itu nenek kita bodoh dulu. Kan? Tapi tanpa berpikir. Begitu juga mengundang orang tadi. Orang pesta mau mengundang orang satu kecamatan, kan tidak mungkin kita pergi ke sana. Yang pesta, Carano Sirih adalah wakilnya. Disampaikan. Belajarlah ke Sulawesi Selatan, daerah Maros, pergilah ke sana melihat orang mengundang orang. Tersopan di Indonesia. Tidak perlu saya ceritakan sih. Nah, itu rusak. Tidak boleh dipersoalkan lagi tuh oleh Tokolam. Keluarlah saya. Apa begini saya bilang? Hukum bangun 6 banyak yang rusak. Kalau saya ceritakan banyak ratusan yang rusak itu. Nah, tidak boleh dipersoalkan lagi. Sekarang saya ini peneliti hukum adat 48 tahun. Maksud saya membumikan hukum adat. Yang rusak kita balikkan seperti semula, bukan buatan saya. Coba, saya memberi gelar. Saya ingat, saya keluar tanggal 9 Desember 2021. 18 hari setelah saya keluar, maka LAM mengeluarkan surat kepada kabupaten kota. Salah satu isinya apa? Gelar yang diberikan tanpa melalui mekanisme Islam tidak sah. Satu. Kemudian saya tonton lagi. Ada oknum memberikan gelar adat. Itu tidak benar. Pakai otak. Belajar dulu kalau baru ngomong. Baca perda Anda itu.
baca bab 3 pasal 5 ayat. Gelar itu 5 macam. Ada gelar keturunan, ada gelar tanda gedang, ada gelar jabatan, ada gelar raju, ada gelar kehormatan. Lam menurut bab 3 pasal 5 ayat 2 disebutkan situ. Lam dapat memberikan gelar. Dapat, ingat. Dapat adalah artinya dalam ilmu hukum fakultatif. Boleh iya, boleh tidak. Dapat memberikan gelar kepada tokoh. Tokoh itu berjasa kepada rakyat dan pembangunan. Ingat, 2 jasanya. Kalau 1 tidak boleh. Itu. Belajar dulu. Saya pernah melihat di Kerinci itu di atas kuburan. Tahun 68, 69, 70, 71. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang memberikan gelar di atas kuburan. Karena almarhum waktu hidup tidak sempat memberikan gelar. Bayangkan, jenazah sudah dimandikan, sudah dikapani, sudah disalatkan, sudah dibawa ke kuburan, sudah siap kuburannya. Tapi tertahan itu berjam-jam. Karena orang mencari yang layak makan dudu, alur makan patuh, menerima gelar dari almarhum. Begitu orang Kerinci menghargai gelar. Kalau orang kawin, diberi gelar tanda gedang, kecil benamu gedang begelar. Itu kaidah hukum, bukan seluruh adat. Kemudian, sekecil-kecil orang, sekecil-kecil semantung beluka. Kalau berbuah, tanolah gedang. Sekecil-kecil orang, kalaulah nikah, tanolah gedang. Ini jangkau adat. Dari mana orang Jambi dapat 2 kalimat itu? Cik benamu gedang begelar. Sekecil-kecil orang, kalau berbuah, tanolah gedang. Sekecil-kecil orang, kalau nikah, tanolah. Dari mana dapat itu? Menandakan di masa lalu orang Jambi ini setiap orang dikasih gelar sudah gedang. Ketika orang kawin supaya orang itu gedang dikasih gelar. Kalau tidak dikasih gelar, kapan orang Jambi gedang? Kecil semua. Gelar adat ini. Apa arti gelar? Selama saya di Lam, haram telak. Kata kampung saya itu haram telak namanya. Haram najis, tak ada yang tahu arti definisi gelar itu. Saya katakan, gelar itu sebutan, titel, gelar adat menurut saya. Gelar itu adalah anugerah panutan yang diberi oleh masyarakat kepada orang yang layak makan dudu, alur makan patuh. Itu arti gelar. Dijamin oleh Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 mengatakan pasal 18 ayat 2, pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional. Saya membuat organisasi di Badan Perpat Gedang Bertujuh, di Badan Hukum kan Kemenkumham, didaftarkan ke Baspol, ke Kesbangpol, kantor gubernur. Itu sudah kesatuan masyarakat hukum adat. Lalu memberikan gelar kepada orang. Memberikan gelar itu sudah hak tradisional. Orang menerima gelar sudah hak tradisional. Apakah orang memakai gelar adat bukan hak tradisional? Itu hak tradisional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, memberi gelar ini Balang Perpat Gedang Bertujuh bersama Rapid Keding sudah ratusan, mungkin ada 300 barangkali. Ada tokoh masyarakat, ada 13 orang camat. Bayangkan waktu kami memberi gelar kepada 3 camat itu, hadir bupati di sana. Bupati hadir, 13 orang camat, dosen, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Lam Jambi yang ada sejak tahun 1975 sampai hari ini tidak pernah terjun memberikan gelar kepada mereka. Lalu mengatakan gelar yang diberi oleh MAC itu, Mukhtar Agus, tidak benar itu. Bupati ketika datang ke desa dikasih orang gelar.
Gubernur datang ke salah satu kampung dikasih orang gelar. Memang ada lam. Tak ada campur tangan lam. Lam ada tahun 2005, itu 1975. Sebelum lam ada, ribuan orang Jambi ini memakai gelar. Tak ada lam. Nah, membuktikan gelar bukan dari lam. Dan lam pun cuma satu gelar yang boleh dia, gelar kehormatan. Nah, gelar ada. Maka waktu saya aktif di lam tahun 2015 waktu di Utara Ceria sana, saya bilang sama kawan-kawan, mari kita revisi perda ini. Karena perda ini banyak mengekang kegiatan lam. Tapi ya orang nggak tahu. Kalau Mukhtar Agus mengatakan timbul kebencian mengambang kepada Mukhtar Agus. Mau menulis di Quran, itu Mukhtar Agus melarang bagaimana cara dihambat. Nah, seminar supaya dilarang bagaimana caranya supaya diganti. Dan memberikan gelar ada. Pokoknya orang mau mematikan karir saya. Memangnya bisa. Allah ada. Saya akan mengajarkan yang benar kepada masyarakat. Hukum adat yang saya kembangkan sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Karena itu hasil observasi. Saya uraikan dengan akal sehat. Maka sampai hari ini belum satu pun yang menolak. Belum ada. Di belakang buku saya sebut, hei semua Anda, saya tantang Anda, seluruh orang Jambi, kalau ada yang menguasai hukum adat Jambi, mari berdebat dengan saya. Saya bilang itu dalam belakang buku saya. Mau saya undang 20. Saya bilang, hidup jangan mengepalang, tidak kayu berani pakai, tidak sombong berani cari, takut habis jangan berlep, takut berdebat memperbaiki hukum adat Jambi. Jangan duduk di lam, saya bilang. Mari kita perbaiki, kita duduk bersama-sama. Kita buat yang ini salah, kita buang. Yang ini benar, bagus, kita terima. Yang benar ini yang kita wariskan kepada anak cucu. Sampai hari ini tak satu pun orang Jambi, tokoh adat Jambi yang mau. Cerano Siris Nampan saja, tak ngerti. Sayalah orangnya yang mengatakan Cerano Siris Nampan itu simbol jiwa raga orang Melayu Jambi yang ditetapkan di Bukit Sebuntang. Oke, Anda tidak percaya silahkan. Tapi lihat di dalam perda nomor 169 ada Cerano di situ, ditutup dengan kain warna sembilan. Apa artinya itu? Diakui. Lalu dalam lagu Sekapur Sirih itu, Sekapur Sirih dalam Cerano. Sekapur Sirih dalam tepak. Sayalah orang yang mengatakan. Tapi kok benci dengan saya? Ini yang saya sebut dengan kebencian mengambang kepada MAJ. Selama Anda membenci kepada saya, mau mengembangkan hukum adat, kalau tidak ikut dengan buku saya, tidak bakalan. Mari saya buktikan sekarang. Buku Daras yang dicetak dengan puluhan juta uang itu barangkali. Saya tidak tahu. Kata-kata pampeh saja di sana itu. Narasumbernya orang yang saya bilang bego, tidak ngerti hukum adat. Dulu. Narasumber dari menanyakan ke pampeh itu. Dari 2016 sana. Tahun 1976 saya bilang, kamu tidak ngerti hukum adat. Saya bilang. Nah itu narasumbernya. Pampeh dari ambil dari kata pam dan pai. Ya Allah, saya bilang. Pampeh itu bahasa Melayu, artinya ganti rugi. Dimasukkan dalam kamus Purwadarminta. Coba lihat buku kamus itu. Nah, kemudian ada undang 20 lagi dalam itu. Dalam buku Daras tuh. Saya bilang, undang 20 dalam buku Daras tuh obskur label. Kabur. Profesor manapun di buka bumi ini, silakan undang rektor Unja kek, rektor UIN kek, sarjana-sarjana hukum yang doktor profesor itu, suruh bagaimana melaksanakan itu. Tidak akan bisa. Saya nih 33 tahun menjadi hakim pengadilan negeri, 28 tahun saya menjadi ketua pengadilan. Tidak ngerti saya undang 20 yang ada dalam buku Daras. Itu yang diajarkan pada mahasiswa, pada anak-anak SMA. Ya Allah, saya bilang. A'udzubillah min dzalik. Coba
Pasal 1. Penipuan. Mana menghukum penipuan? Penipuan itu kan nama. Undang 20 itu hukum pidana. Berisi perintah dan larangan. Segala diperintahkan, bila kita langgar dihukum. Bila sesuatu yang dilarang dihukum. Yang dihukum itu perbuatan, bukan nama. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, dia menghilangkan perbuatannya membunuh orang. Bukan membunuh yang dihukum, tapi perbuatan membunuhnya. Barang siapa mengambil harta orang lain, mengambil itu namanya maling. Jadi bukan maling yang dihukum. Maling itu namanya. Ini. Ya Allah, saya bilang, profesor manapun, itu dalam buku daras. Nah itu. Nah, saya sudah berusaha untuk mengembangkan hukum adat Melayu Jambi. Jadi saya adakan simulasi sidang peradilan perdamaian desa itu. Bagaimana cara meminta tugas Dubalang. Kan Dubalang Perpat ke-7 ada Dubalang yang saya sebut Dubalang Perpat ke-7 itu ada fungsinya 4. Wilayah tugasnya 4. Wilayah tugasnya utara, selatan, timur, barat. Fungsinya pertama sebagai intelijen adat, yang kedua sebagai polisi adat, yang ketiga sebagai pemangku adat, yang keempat sebagai jaksa penuntut umum dalam data. Nah, dalam perkara saya simulasikan itu. Jadi tahu dia misalnya begini caranya. Nah gitu. Nah, karena Sarana sirih itu bisa jadi surat gugatan, surat dakwaan, taruhan keris di atasnya. Nah, dalam perkara perdata dia jadi gugatan, dia jadi jawaban. Kalau dalam perkara pidana dia menjadi surat dakwaan, dia menjadi surat tuntutan. Itu saya jelaskan kepada masyarakat. Itulah anunya. Nah, kemudian setelah kami terjun ke masyarakat ini, kami mengajarkan membentuk Dubalang Perpat, kami berikan gelar belajar orang bersidang. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Di kota Jambi yang berhasil adalah di Kelurahan Talang Bakung. Mereka sudah puluhan kasus mengadili perkara adat. Kasus-kasus adat diselesaikan secara adat. Malah dari hasil denda adat itu dia bangunkan kepada jalan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau mengadili secara benar, datang polisi pun, malah polisi ikut di sana itu. Kita tahu, wah, benar ini katanya. Nah, kemudian di Talang Bakung, di RT 36 Bagan Peti, banyak di sana lain. Di Merangin juga banyak, sampai di desa-desa. Di Barasiau ada, di Bungu itu di daerah perumahan itu yang diketuai oleh Rijal Mangkurajo. Nah, itu melaksanakan itu. Kemudian di daerah Tanjung Gedang, Morobungu. Nah, karena sudah ada orang yang ikut dengan saya, membeli buku saya, membaca buku saya, minta petunjuk pada saya di sana. Kemudian di Tebo, Rantau Api ada. Di Tanjab Barat paling banyak. Di Samaro Danau, di Desa Tayas, di Desa Mudo. Tapi yang paling berhasil, yang paling menonjol sekali adalah Kelurahan Rantau Badak, Tanjab Barat. Setelah kami bentuk Dubalang Perpat Gedang ke-7 di Tanjab Barat. Nah, kami beri gelar, kami beri petunjuk. Nah, dia mengatakan sungai kami keruh di sini. Sudah puluhan tahun kami tidak bisa makan ikan sungai sini. Nah, saya tunjukkan cara-caranya. Akhirnya apa yang terjadi? Di samping mereka bisa menyelesaikan kasus pidana adat, ada pencurian sawit, ada perzinahan, ada perkelahian selesai secara adat, orang berdamai. Lebih dari itu, dia bisa menjernihkan air sungai yang ada di sana.
Puluhan tahun tidak ada udang galah dan ikan di sungai mereka. Hari ini mereka melapor dengan saya, mengundang saya mancing. Ikan udang galah itu sebesar lengan. Ikan banyak yang mengundang kami mancing, kami yang belum dapat. Apa arti? Artinya adalah Dubalang berempat, Gedang Batujuh, dan Ungu Sigi Sumpit Gading yang tadinya berkantor di lantai 2 Lam diusir oleh orang Lam. Telah berjasa menjernihkan sungai di Rantapada. Jadi jernihnya sungai di Rantapada itu adalah jasa-jasa dari Dubalang berempat Gedang Batujuh. Allah yang Maha Tahu. Ada Lam berbuat seperti itu. Saya 15 tahun di Lam, mulai 2006 sampai 2021. Demi Allah, saya tidak melihat ada jasanya kepada masyarakat kami. Tapi berapa puluh juta, berapa ratusan juta uang APBD dia makan. Dubalang berempat, Gedang Batujuh tidak ada seperti itu. Kalau kami dibiayai seperti Lam, 2 tahun semuanya, semua desa di Jambi ini akan terbentuk Dubalang berempat. Semua orang akan punya buku hukum adat dan mengerti hukum adat tempat. Tapi kami tidak mungkin. Nah itu. Kami berbuat untuk orang Jambi, bukan saya berbuat membumikan hukum adat bukan untuk motor Agus. Tapi orang benci, ada kebencian mengambang kepada saya. Ingat, sebentar lagi ada Lentari. Lentari itu persis gayanya gaya Dubalang juga. Nah itu akan mengembangkan hukum adat Jambi juga. Lentari itu punya induk di pusat. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia, dia ada di induknya di Jakarta, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ke kota. Dan sama dengan Lam, nah, dia mengembangkan hukum adat juga. Nah sementara Lam bergelar dia tidak. Ingat, ketika saya menjadi wakil ketua di Lam, saya bilang sama Bapak Hasib ketua Lam dulu, Pak, ratusan orang kita ini tidak ada gelarnya, Pak. Bilang saya, Pak, kita beri gelarnya, Pak. Kita buka Agung 20 Cuci Kampung namanya dalam adat. Ada aturan mainnya. Sehingga semua anggota Lam kita beri gelar, jantan yang betina diberi gelar. Lalu kita baiat secara serentak. Beliau setuju, tapi COVID datang, akhirnya beliau sakit dan meninggal dunia. Nah itu yang menjadi, saya tidak sempat. Tapi saya ingatkan, tadinya saya ingatkan sama beliau, cuma belajar capai. Nah itu pula lah program saya tadinya. Ketika saya di Lam yang sekarang ini, saya ditunjuk menjadi Ketua Puslitbang. Nah, program saya akan saya usulkan, saya bilang, sebelum ayam berkokok, sebelum ayam jantan berkokok tahun 2002, semua anggota adat, anggota Lam sudah pakai gelar adat. Itu cita-cita saya tadi. Tapi program itu karena saya keluar, ya jadilah dia sebagai sebuah mimpi yang tidak punya kenyataan. Tapi harap diingat, saudara-saudaraku, teman-temanku di Lam, kalau anggota Lam tetap tidak pakai gelar seperti sekarang, Anda dan saya akan dicaci maki oleh anak cucu kita nanti. Dibilangkan orang adat yang hidup tahun 2023 bodoh, tidak mengerti adat, tidak mengerti arti dari kecil beramu gedang bergelar. Itu gelar itu kan alat pembeda antara tokoh adat dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ada gelar doktor, ada gelar profesor, SH, doktoralis, MPH, macam-macam gelar. Tapi dalam adat, dia tetap dianggap kecil. Dia tidak boleh menjadi hakim adat. Kecil benamu gedang bergelar. Gelar adat
Adipati Cendeko Anggo Kantorajo. Itu gelar saya. Sehingga saya boleh menjadi hakim adat. Cik pada mau gedang bola saya buktikan. Nah, lebih parah lagi. Kalau kita tidak punya gelar, lalu kita memberikan gelar kepada orang lain. Na'udzubillah. Menurut adat pesan di sana. Menurut hukum kias. Kita pergi ke Mekah. Kita tidak boleh mentahalulkan orang lain. Kalau kita belum tahalul. Kita tidak boleh menghajikan orang lain, membadal hajikan orang lain. Kalau kita sendiri belum haji. Itu kaidah hukum. Kias. Bawa ke adat. Lebih parah lagi nanti. Kalau kita mati. Kecik bernama gedang bergelar, kata kita. Kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf, surat 61 ayat 2 dan 3. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan cik pada mau gedang gelar, tapi kamu sendiri tidak mengerjakan gelar, tidak pakai gelar? Kecik bernama gedang bergelar. Apa jawabnya di ayat 3-nya? Kaburo maktan indallahu lima taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci ke Tuhan. Kamu mengatakan kecik pada mau gedang bergelar, tapi kamu sendiri tidak pakai gelar. Nah, pikirlah sendiri. Selama Mukhtar Agus Salim ada kebencian mengambang kepada Mukhtar Salim oleh tokoh-tokoh hukum adat Melayu Jambi, hukum adat tidak pernah tegak. Percaya? Kenapa? Mau lari kemana Anda mencari buku hukum adat kalau bukan buku yang telah saya bukukan itu? Karena saya itu hasil penelitian saya tahun 1970 dan 1970. Saya berbicara dengan 104 pasirah dan mendapu. Ditambah dengan mantan-mantan pasirah, dengan tokoh-tokoh adat yang hidup di tahun 70 dan 79. Itu yang saya bukukan. Lalu berkata, buku Bapak bukan ilmiah, ada istilah Anda lah. Kalau Anda membuat buku, pergi ke tanya pada masa. Lalu saya tulis. Tadi saya pergi ke pada masa. Apa perlu input itu? Perlu footnote, narasumber, ada lihat sendiri kok. Nah, sudahlah, saya tidak membicarakan yang ilmiah. Yang ilmiah itu buku daras. Tapi buku daras, menurut saya pribadi, tidak bisa dilaksanakan. Adat yang 4, tidak ngerti saya. Undang 20, tidak ngerti saya. Sarjana hukum juga saya ini, walaupun saya sarjana hukum cuma dari Jakarta saja, tidak profesor, tidak S2, tidak ngerti saya. Sudah, kira-kira gitu. Nah, maksud saya adalah agar bisa kita menyatukan pendapat. Di tengah masyarakat ada orang datang, kita pakai cerano, taris kapur siri, pakai cerano, jangan nampan, dado dalam adat Jambi nampan itu, tepak dado. Tepak itu tak gambar orang mati, lambang orang mati, dia punya hak dan kewajiban cerano ciri yang ditetapkan oleh itu. Mana buktinya? Lihat dalam perda, lihat dalam lagu itu. Itu maksud saya. Mengundang orang juga kita robah. Nah, itu maksud saya. Jadi saya mungkin tokoh-tokoh adat akan sakit hati kepada saya. Saya tidak maksudnya kita. Saya ingin membumikan hukum adat Jambi yang benar kepada orang Jambi. Karena saya tahu hari ini saya hidup, mungkin besok saya mati. Selama otak saya, pikiran saya digunakan orang Jambi bisa berikan. Itu. Jadi maafkan saya dari segala apa yang saya sampaikan, dan saya tidak bermaksud menyakiti hati seseorang. Tapi itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Karena saya digagalkan ke sini, saya memberi gelar di Umili, dan saya menulis di koran, ada yang keberatan. Saya memberikan gelar, dikatakan, coba 18 hari saya keluar di LAM. Saya keluar tanggal 9. Tanggal 27 surat LAM keluar kepada Kabupaten Kota, mengatakan gelar yang diberi di luar LAM tidak benar, tidak ada. Saya buktikan bahwa benar ada kebencian mengambang dengan saya. Saking tergesa-gesanya agar saya jangan memberikan gelar lagi.
dibuat surat itu. Surat itu ditulis beredar tanggal 27 Desember 28 sampai Januari 2022. Tapi tanggal dari surat itu tanggal 27 Desember tahun 2002. 12 bulan sebelum tanggal surat itu sudah beredar surat itu. Itu apa namanya? Sebagai bukti tergesa-gesa membuat surat. Karena ada kebencian mengambang kepada orang yang memberikan gelar. Nah, apa ruginya kalau saya memberikan gelar? Ada harta orang Jambi yang habis? Tak ada. Ada biaya APBD yang keluar? Tak ada. Maka saya berikan gelar kepada wanita. Oh, betina kita orang Jambi dah ada. Belajar dulu, saya bilang. Darah petak, darah jingga itu siapa? Orang kaya gemuk itu siapa? Jantan apa betina? Gila pakai otak lah ngomong. Gara-gara gelar aja orang Jambi ribut pada Dr. Agus. Benci. Padahal tidak ada hartanya yang habis. Maka ada PBD tidak. Mestinya orang Jambi ini, tokoh adat Jambi itu berterima kasih kepada Dr. Agus ini. Cara nosiri orang Jambi adat tahu, saya kasih tahu. Gelar jumlahnya 5, tidak ada orang Jambi, haram. Ketika 15 tahun silam, haram kalau ada orang Jambi yang tahu mengatakan gelar adat itu 5, tidak ada. Saya mengatakan 5. Tidak ada orang Jambi ini yang mengatakan pucuk undang itu sumber hukum. Saya yang mengatakan. Adat yang 4 itu hukum dasar, hierarkinya pucuk undang, hukum dasar. Saya menulis buku untuk orang Jambi. Mestinya tokoh-tokoh adat, orang-orang adat berterima kasih kepada saya. Saya tidak minta penghargaan. Itu untuk orang Jambi kok. Memang begitulah adat nenek moyang saya yang menghimpun yang terserak. Memungut dan taluci dan talindung di balik daun. Saya kumpulkan, saya salin, saya susun buku. Menyusun secara sistematis, ya, supaya saya gampang diterima. Mestinya orang Jambi, orang masyarakat Jambi, terima kasih. Tanpa bantuan pemerintah, tanpa APBD, tidak ada. Nah, itu. Kok saya dibenci? Na'udzubillah min zalik. Saya ajak orang berdebat di Jambi ini. Kumpulkan seluruh orang adat Jambi. Mari kita berdebat, saya sendiri. Saya tidak perlu kan. Kita pakai otak sehat. Ada tidak mengenai hukum adat? Hukum adat Jambi keseluruhan, Undang 20, Undang Pidana Adat, anak Undang 12, Undang 12, ayo. Kita siap saya. Saya pintar Pak Ustaz, tidak. Kalau orang lain benar, saya bilang, dengan kita berbangga hati, kita membenarkan orang lain. Kita tidak akan berduka bila pendapat kita disalahkan orang, asal sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu. Jadi begitu, hukum adat itu harus kita cerna dengan akal sehat sesuai dengan ilmu hukum. Tidak sama dia dengan hukum agama. Kalau hukum agama ada dalil. Kalau ada orang, Pak, Bapak salah subuh berapa ratus? 4. Salah Pak, enggak, benar kata dia. Nah, dalilnya untuk menyalahkan beliau ada hadis Nabi, ada Al-Quran. Hukum adat tidak ada. Hukum adat tidak ada surat sepucuk dari orang kaya hitam mengatakan gini. Semua itu kata orang kaya hitam dulu. Tapi tidak ada surat sepucuk pun sebagai bukti perbokalo kepada kita, enggak ada. Berkembang dari masa ke masa, dari oral ke oral, dari mulut ke mulut, dari nenek ke bapak, dari bapak ke aku, dari aku ke anak, dari anak ke cucu, terus begitu terus. Akibatnya banyak tokoh-tokoh adat yang salah kaprah. Lebih parah lagi, ada petinggi LAM, pejabat Jambi yang mengatakan hukum adat bukan hukum positif. Na'udzubillah. Kalau bukan hukum positif, bubarkan LAM, saya bilang. Itu apa LAM itu? Ngurus yang negatif arti itu. Kalau bukan ngurus yang positif. Makanya pakai otak, saya bilang. Kalau bukan hukum adat hukum positif, seluruh orang Jambi yang nyunat anaknya itu harus masuk penjara, tangkap. Karena menyunat anak, menyayat daging kemaluan anak itu
adalah penganiayaan, melanggar pasal 351 KUHP. Bisa diancam berapa tahun? Bisa sampai 45 tahun, tergantung kasusnya. Pasal 352. Dikit saja melukai 352, masuk penjara. Tapi karena itu hukum positif, maka polisi, kejaksaan tidak ada yang berangkat. Nah, itu saking benci, itulah yang merusak hukum adat tadi. Ada pejabat LAM yang berkata bukan hukum positif. Ada pejabat Pemda, orang itu kan masyarakat percaya. Kalau ada petinggi LAM berkata kalau itu adat bukan hukum positif, ada pejabat Pemda, orang percaya. Tapi adat sudah mengajarkan kepada kita, pikir dulu sebelum berkata. Pikir benar apa salah yang kita katakan. Pikir dulu, benar tak? Kalau benar baru berkata. Lihat dulu sebelum melangkah. Itu adat yang mengajarkan. Pikir dulu sebelum berkata, lihat dulu sebelum melangkah. Gara-gara tidak berpikir dikatakan hukum adat bukan hukum positif. Rupanya yang ngerti hukum positif itu pun tidak tahu apa arti hukum positif. Ratusan orang LAM tidak paham sampai hari ini. Semenjak saya 15 tahun sana, ratusan orang LAM tidak ngerti hukum positif apa artinya. Nah, lalu menyalahkan saya. Saya membumikan hukum adat kepada orang Jambi supaya orang Jambi cerdas. Yang salahkan lagi. Sebab kalau peradilan adat yang ada sekarang, peradilan sudah dihapus. Lalu kita sidang di desa, sidang di kelurahan, bukan tidak mungkin kalau ada yang melapor kepada Kapolda akan ditangkap orang seperti itu. Itu. Di mana kamu dapat izin sidang? Peradilan itu mengadili orang, menjatuhkan hukum pada orang itu kan hak azali itu. Nah, harus ada undang-undang yang mengatur. Itu kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh mahkamah. Maka setiap badan peradilan dibuat undang-undangnya. Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan dibuat undang-undang. Nah, peradilan adat dihapus oleh undang-undang. Lalu yang dibolehkan adalah peradilan perdamaian desa. Peradilan perdamaian desa itu diakui oleh undang-undang dengan syarat kita lakukan secara rasional di desa, tidak ada lagi bandingnya, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Hukum negara apa? Hakimnya disumpah, tidak disumpah batal, bertentangan hukum negara. Saksi disumpah, karena tidak disumpah batal, hukum negara itu. Nah, jadi tujuan saya untuk menyatakan yang benar itu benar memang pahit. Memang saya menyadari semua orang di muka bumi ini, siapapun orangnya, kalau orang yang menyuarakan kebenaran dan keadilan pasti akan dibenci orang, termasuk saya Mukhtar Agus Khalid. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tidak bermaksud menyakiti hati orang, tapi itulah yang terjadi. Sudah saya paparkan segalonan dapet, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ku adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lambu. Bukan memelau panedilku, belum bakwa mandi bakumpai, tidak basisi manek lau. Kok kurang suko di tuku, kok hapat suko di turang. Kok jarang suko di sisi, suko diulah panjang di kampuh liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengkito sudah, sah sama belunju batal sama diampau. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan berpuhun. Di situ sisi telungguk tulang belambur yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau orang sekapal jadi temenmu dalam kelam elok belampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru.
Balam terbang ke moko pintu, padi surut apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya Mukhtar Agus Sholeh Pesan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum segala dosa saya Engkau ampuni. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.